Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Hari ini anak-anak. Baik Bu. Sebelum mulai belajar kita absen dulu ya. Amanah Septiani, Adit, Nia Dayani, Sapitri, Visiolia Putri. Nah, ini Bu. Mana dia ini? Tahu. Oke, seperti itu. Tapi anak-anak hari ini Ibu tidak bisa ngajar terlalu lama. Dikarenakan Ibu hari ini ada rapat guru. Nah, untuk mencari materinya itu kita harus cari senyawa benzena. Nah, nanti di minggu depan Ibu akan menagihnya itu ya. Dalam bentuk video animasi, oke? Bu. Makasih Bu. Iya, Makasih, Bu. Ya. Kita kan ada tugas nih dari Ibu Sarah buat animasi tentang senyawa turunan benzena. Kan gue nggak ngerti gitu ya senyawa turunan benzena itu apa. Jadi bikinnya kayak gimana sih? Kalau gue sih kayaknya mah nanti kayak kan itu termasuk kayak pembakaran sampah. Kayaknya nanti gue bikin animasinya kayak membakar sampah gitu. Kayaknya ini tadi nggak ada di internet. Ya udah tuh, nanti kita bikin ya. Ya kita nyari referensi dulu nggak sih? Ya. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Udah bil ya? Gue mau ke kamar mandi dia. Ya udah, kita mau di sini aja. Oke. Baru Antangin Habatus Sauda dengan kualitas habatus sauda, meniran, dan jahe yang baik, membantu pelihara daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda, bantu pelihara daya tahan tubuh dan redakan gejala masuk angin. Antangin Habatus Sauda, bantu pelihara daya tahan tubuh. Kalian ngapain? Lagi mikirin ini, Tugas dari Ibu Sarah. buat animasi, masih bingung. Terus sebenarnya kamu belum sih? Belum nih, lagi tahu tentang Aku nggak kepikiran apa-apa nih, nggak ada ide. Gimana ya? tahu aja. Emang ada di buku pelajaran ya? Buat dari referensi aja sih, buat teks-teks dari senyawa turunan benzena itu apa gitu aja sih. Wah, udah bel pulang tuh. Yuk. Yuk. Ya, Yuk kabarin. Halo guys. Halo. Kemarin di mana itu? Apa itu? Main tugas video. Tugas video belajar apa? Kerja video. Kemarin kenapa lu sekolah? Menteri mama aku bawa no ke Jogja. Enak banget ya nggak sekolah. Jalan-jalan orang-orang mah. Iya, orang-orang mah. Tugas Apa dari Bu kamu? Sarah. Ya, terus Disuruh bikin animasi tentang materi tentang senyawa turunan benzena. kira-kira kapan kumpul ini? Minggu depan. Begitu masuk lagi kemarin ibu rapat. Cuma masih tugas Kemarin doang. beliau nggak masuk. Begitu aja udah materinya. Iya. Eh,
Kamu di sini banget apa ya? Tetap robot ya. Apakah kalian udah nyari referensi tentang materi kemarin yang ibu jelasin itu? Belum, iya nyari sih. Tentang apa aja itu materinya pada? Aku udah dapet nih referensinya tentang pembakaran sampah. Kalau Mia apa? Belum materinya ada? Udah sih udah ketemu, yaitu kayak asam silsilat yang buat pelarut minyak wangi, terus salep, sampo dan bedak gitu buat kayak pelarutnya. Coba aja kamu cari di internet. Iya. Soalnya ini coba ya, dulu aku cari di. Oh my god, lantai rumah kotor kayak gini. Aduh, sih banyak banget ya kuman dan virusnya. No, pokoknya ini nggak boleh terjadi. Pokoknya aku harus sembuhin solusinya. Apalagi aku punya anak kecil di rumah. Jangan sampai noda-noda di lantai tadi jadi virus untuk si kecil. Ini Wipol dipakai di rumah sakit. Cobain juga Kalau rumah sakit aja pakai Wipol, udah pasti bebas kuman dan virus. Tada! Ini dia produknya. Yuk langsung aja kita buktiin sendiri. Aku penasaran banget gara-gara lihat videonya Kak Dinda tadi. Oke, sekarang kita langsung buktiin aja yuk biar nggak penasaran. Ini kebetulan tadi ada noda bekas makanan anak aku yang tumpah dan aromanya juga cukup kurang nyaman ya untuk tercium. Dan noda seperti ini kalau ditinggal lama akan menimbulkan kuman dan virus. Yuk langsung kita pel aja. Wah, nggak salah deh Kak Dinda ngerekomendasiin produk ini di video tadi. Pasti cobain, bener ya. Wipol tuh wanginya sekarang enak banget loh. Wangi bersih gitu. Wangi serai dan jeruknya juga kecium banget. Seger deh pokoknya. Lantai, kinclong keset, nggak takut lagi ada kuman dan virus. Karena Wipol 100 kali lebih efektif bunuh kuman dan virus. Pantesan aja rumah sakit pakai ini. Yuk mam, stok Wipol di rumah kalian. Biar lantai no virus, wangi bersih terus. Ini kita belajar senyawa benzena. Kayaknya benzena nggak ada di lingkungan deh. Coba kita cari-cari aja. Kayaknya di buku juga nggak ada. Iya Put, nggak ada Put. Ya di internet mungkin ya. Coba cari ya. Nah, udah ketemu nih pengertian dari sebuah senyawa benzenanya. Jadi kayak bayangkan aja kayak cincin, terus yang terbuat dari 6 atom, yang setiap atom terhubung dengan atom hidrogen. Itulah bentuk dasar benzena, seperti sebuah lingkaran kecil dengan 6 titik. Tapi benzena juga seperti kanvas kosong yang penuh dengan hiasan. Hiasan ini yang disebut dengan gugus. Apa itu benzena? Benzena memiliki rumus struktur seperti gambar ini, berupa bentuk cincin segi 6, di mana di sana ada 6 buah atom C yang berikatan dengan ikatan rangkap yang saling selang-seling. Dan jumlah atom hanya ada sebanyak 6 buah. Jadi C-nya 6, hanya 6. Kemudian rumus struktur ini bisa beresonansi, artinya ikatan rangkapnya bisa berpindah, sehingga kemungkinan bentuk lainnya bisa seperti ini. Bentuk penulisan ini bisa disederhanakan menjadi bentuk tanpa kita tuliskan lambang C atau H-nya, hanya menuliskan bentuk cincin segi 6. Dengan 2 versi bisa yang seperti ini, ataupun cukup dengan kita membuat lingkaran di tengah-tengah dari cincin segi 6. Selanjutnya, benzena itu apa? Benzena adalah senyawa organik dengan rumus kimianya C6H6. Molekul benzena ini tersusun atas 6 atom karbon yang berikatan dalam suatu cincin dengan 1 atom hidrogen yang terikat
pada masing-masing atom karbon. Seperti pada gambar ini tadi. Jadi ada 6 buah atom C dan masing-masing mengikat 1 buah atom karbon. Nih, Ibu contohnya juga udah ada. Nih, benzena merupakan salah satu komponen alami minyak tanah. Benzena dan turunannya memiliki banyak kegunaannya, diantaranya ada bahan baku untuk memproduksi berbagai senyawa kimia seperti etilena, stirena, fenol, dan asam benzoat. Terus ada bahan dasar pembuatan plastik, bahan peledak, tinta, zat pewarna, karet, sintetik, nilon, dan deterjen. Terus ada bahan baku obat-obatan seperti aspirin, bahan baku desinfektan, dan bahan baku parfum seperti benzaldehida. Bagaimana cara kita untuk memberikan nama pada senyawa benzena yang memiliki turunan senyawa yang begitu banyak? Senyawa turunan benzena bisa kita berikan nama secara aturan. Ada aturan trivial, ada juga aturan IUPAC. Nah, yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan nama lazim. Ini menggunakan aturan trivial. Seperti apa contohnya? Ini ada gambar dengan gugus OH pada cincin benzena. Namanya adalah fenol. Kemudian ada gugus NH2 yang terikat pada cincin benzena, namanya adalah anilina. Kemudian yang ketiga ada gugus metil atau CH3, namanya adalah toluena. Kemudian di sini ada lagi bentuknya, namanya adalah asam benzoat. Kemudian bentuk yang terakhir ini adalah stirena. Nah, ini adalah contoh senyawa turunan benzena dengan kita memberikan namanya sesuai dengan nama yang lazim, yang sering digunakan. Dengan rumus struktur C6H5OH, fenol digunakan sebagai desinfektan dan antiseptik. Dampak penggunaan fenol yang berlebihan dapat menyebabkan korosi pada mata, kulit, dan saluran pernapasan. Bila terhirup dapat menyebabkan oedema pada paru-paru. Mungkin berefek pada sistem syaraf pusat, hati, dan ginjal, menyebabkan koma, kerusakan lambung, kegagalan pernapasan, dan meninggal. H9NO2. Paracetamol digunakan sebagai obat nyeri, demam, dan sakit kepala. Dampak penggunaan paracetamol yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan pada ginjal dan hati. Yang kedua ada fenol. Yang ketiga ada anilin dengan rumus C6H5NH2. Anilin adalah zat cair berupa minyak, tidak berwarna, dan digunakan sebagai bahan untuk membuat zat warna. Anilin juga digunakan untuk membuat obat-obatan dan plastik. Dampak penggunaan anilin yang berlebihan dapat mengakibatkan mual, muntah-muntah, pusing, dan sakit kepala. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa penggunaan anilin dapat menyebabkan insomnia. Yang keempat ada asam benzoat dengan rumus C6H5COH. Asam benzoat adalah zat pengawet yang sering dipergunakan dalam saus dan sambal. Asam benzoat juga dapat digunakan sebagai pengawet makanan dan minuman. Dampak dari penggunaan asam benzoat yang berlebihan dapat menyebabkan hiperaktif dan alergi pada anak. Bahaya asam benzoat yang utama yaitu iritasi pada mata. Yang kelima ada toluena dengan rumus struktur C6H5CH3. Toluena dapat ditemukan sebagai zat aditif dalam berbagai produk, seperti dalam cat kuku. Dampak penggunaan toluena yang berlebihan
adalah bila toluena terhirup dapat mempengaruhi sistem syaraf serta mempengaruhi koordinasi tubuh dan menyebabkan sakit kepala, kebingungan, serta pusing. Berikutnya saya akan jelaskan bagaimana tata nama senyawa turunan benzena berdasarkan aturan IUPAC. Untuk yang pertama, senyawa benzena yang memiliki satu substituen atau monosubstituen. Untuk benzena dengan satu substituen, maka cara kita memberikan namanya adalah sebutkan nama substituen terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan dengan kata benzena sebagai rantai induk dalam satu kata. Contohnya adalah seperti ini tadi, nama lazimnya adalah fenol, maka kita sebutkan nama substituennya adalah hidroksi, kemudian ditambah kata benzena. Jadi namanya adalah hidroksi benzena. Contoh yang kedua, di sini ada gugus NO2 yang namanya nitro, sehingga nama dari senyawa ini adalah nitrobenzena. Untuk benzena 2 substituen atau disubstituen, maka aturan pemberian namanya sebenarnya ada dua macam. Kita bahas yang pertama dahulu. Untuk yang pertama, kita memberikan awalan, misalkan ada kata orto. Untuk orto bisa disimbolkan dengan O. Posisinya adalah ketika substituen yang terikat pada cincin benzena berada posisi nomor 1 dan 2 atau berdampingan. Selanjutnya kita bisa tambahkan kata meta atau lambang dengan huruf M ketika substituennya yang terikat pada cincin benzena berada pada posisi nomor 1 dan nomor 3 atau terpisah pada satu atom karbon. Dan yang ketiga dengan tambahan kata para atau kita simbolkan dengan P. Untuk posisi dua substituen tersebut berada pada nomor 1 dan nomor 4 atau terpisah dengan jumlah sejauh 2 buah atom C. Kita lihat contohnya biar lebih jelas. Yang di sini adalah 2 buah atom Br yang terikat pada cincin benzena berada pada posisi yang berdampingan. Jadi posisinya bisa kita sebutkan dengan posisi nomor 1 dan nomor 2. Nah, inilah yang disebut dengan tadi posisi orto. Maka namanya bisa kita tuliskan dengan lambang O dibromobenzena. Selanjutnya contoh yang lain untuk posisi meta bisa dilihat pada gambar ini, dipisahkan oleh satu atom C, posisinya adalah nomor 1 dan 3. Jadi namanya ini adalah meta dibromobenzena. Kita simbolkan M dibromobenzena. Untuk posisi para bisa kita lihat dengan gambar ini, ada atom Br dipisahkan sebanyak 2 buah atom C. Jadi posisinya boleh dibilang ini ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Namanya adalah P dibromobenzena atau para dibromobenzena. Selanjutnya kita untuk menuliskan nama senyawa turunan benzena yang 2 buah substituen ini lagi masih ada sistem yang lain selain dengan menambahkan awalan O, M, dan P yang artinya orto, meta, dan para. Maka aturan yang berikutnya adalah bisa dengan menggunakan sistem penomoran, dimana jika substituennya sama maka kita tinggal menuliskan posisi nomornya dari substituen diikuti nama substituen dengan awalan di dan diakhiri dengan kata benzena.
Contohnya sama seperti yang pakai aturan sebelumnya tadi. Di sini ada senyawa turunan benzena yang mengikat dua buah atom Br. Namanya di sini adalah 1,2 dibromobenzena. Di posisi yang berdampingan tadi seperti kata di awal pakai awalan O, maka kalau kita pakai sistem penomoran ini kita tuliskan 1,2, kemudian bromo dan tambahan awalan di karena jumlahnya ada 2 buah, diikuti dengan kata benzena. Contoh kedua ini posisi Br ada di nomor 1, 2, dan 3, jadi 1 dan 3 sehingga namanya 1,3 dibromobenzena. Nah, yang ini yang terakhir posisinya ada di 1 dan 4, maka namanya adalah 1,4 dibromobenzena. Nah, ini kalau substituennya sama, sehingga tinggal kita tuliskan namanya dengan tambahan awalan di, dan diawali juga dengan menuliskan nomor dari posisi masing-masing atom yang terikat pada cincin benzena. Berikutnya kita akan melihat bagaimana cara memberi nama senyawa benzena yang memiliki substituen lebih daripada 2. Nah, di sini aturannya sama seperti yang untuk 2 substituen yang sebelumnya tadi, bahwa untuk memberi namanya nanti memakai urutan penomoran, dan jika salah satunya adalah substituen yang memiliki nama trivial, maka substituen itu dianggap sebagai senyawa induk benzena. Urutan prioritas penomoran juga masih mengikuti yang seperti tadi, yaitu yang paling pertama prioritasnya yang paling besar adalah COOH, kemudian SO3H, CHO, dan seterusnya. Di sini bisa dilihat yang terakhir adalah halogen, golongan halogen. Contohnya bisa dilihat di sini ada 3 substituen, ada OH dan ada 2 buah Cl. Maka senyawa benzena ini kita lihat yang diantara 2 macam substituennya ini, maka OH sudah kita kenal ada nama trivialnya yaitu fenol, maka ini menjadi induk benzena. Jadi fenol sebagai induk benzenanya, dan Cl yang 2 ini jadi substituennya. Kemudian kita beri nomor 1 dimulai dari gugus OH, jadi 1, 2, 3, dan 4, sehingga Cl yang terikat pada inti benzena ini menempati urutan nomor 3 dan 4. Akhirnya namanya adalah 3,4 diklorofenol. Contoh yang kedua, di sini ada senyawa benzena dengan 4 buah substituen, 3 diantaranya adalah Br dan satunya adalah NH2. Nah, dilihat dari skala prioritas juga NH2 lebih kuat daripada Br. Jadi prioritas NH2 lebih tinggi daripada Br, dan NH2 juga punya nama khusus. Senyawa benzena yang mengikat NH2 pada inti benzenanya mempunyai nama trivial yaitu anilina. Maka induknya yang akan kita pakai untuk memberikan nama senyawa ini adalah anilina. Kemudian kita beri nomor, dimulai satunya dari gugus NH2 ini, kemudian yang Br sebelah kanan atau sebelah kiri kebetulan ini sama. Jadi di sini misalkan nomor 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nomor untuk Br itu dari nomor 2, 4, dan 6. Maka namanya ini adalah 2,4,6
tribromoanilina. Nah, jadi karena ini 3 buah, maka kita tambahkan awalan di sini tri. Gue juga udah dapat nih sifat dari senyawa benzena yang nonpolar, tidak dapat bercampur dengan air, tetapi mudah bercampur dengan larut organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi maupun selamat malam untuk seluruh para mahasiswa yang menempuh praktikum kimia organik baik semester reguler A maupun reguler B ya. Hari ini saya akan menunjukkan kepada para mahasiswa kalian semua tentang praktikum percobaan ke-9, yaitu tentang reaksi senyawa turunan benzena. Di reaksi senyawa turunan benzena seperti yang ada di dalam petunjuk praktikum, saya akan memperagakan kepada kalian tentang prosedur nitrasi toluena dan nitrasi asam benzoat. Beberapa hal yang akan saya tunjukkan, diantaranya bahan yang dipakai adalah toluen untuk nitrasi toluena, ya, kemudian ada asam sulfat pekat dan asam nitrat pekat. Kemudian untuk nitrasi asam benzoat, bahan utamanya adalah asam benzoat, kemudian menggunakan asam sulfat pekat maupun asam nitrat. Nah, selain bahan-bahan itu, dalam prosedur nitrasi asam benzoat maupun nitrasi toluen juga dibutuhkan beberapa alat, diantaranya ada Erlenmeyer, gelas ukur, maupun ini wadah atau media tempat es batu untuk pendingin dalam proses reaksi nitrasi toluen maupun asam benzoat. Baik, kita akan mulai. Saya akan tunjukkan pada kalian bagaimana membuat atau mereaksikan senyawa toluen melalui proses reaksi nitrasi. Kita mulai saja. Kita akan siapkan bahannya. Di sini sudah saya sediakan Erlenmeyer sebagai media atau tempat reaksinya. Ini ada toluen, saya masukkan 10 ml. Ini adalah toluen 10 ml, saya masukkan ke dalam Erlenmeyer sambil diletakkan di dalam di atas es. Kemudian dimasukkan sebanyak 5 ml asam sulfat pekat. Jadi yang di sini diganti, yang di prosedurnya jumlah yang digunakan saya ubah. Jadi asam sulfat pekatnya saya gunakan 5 ml. Sambil digoyang-goyang di atas es batu atau air es, kemudian dimasukkan secara perlahan-lahan asam sulfatnya. Nah, ini diaduk kurang lebih selama 10 menit di atas es ya. Kalau kalian lihat di sini, ini diaduk di atas es yang dingin kurang lebih selama sekitar 10 menit. Baik, setelah 10 menit proses pengadukan, yang sampai diaduk selama 10 menit, kita tambahkan lagi 2 ml asam sulfat pekat. Tambahkan 2 ml asam sulfat pekat. Kemudian kita lanjutkan pengadukan sampai 5 menit ya. Kita aduk lagi kurang lebih selama 5 menit. Setelah itu, setelah 5 menit baru kita tambahkan dengan asam nitrat pekatnya. Ini masih kita aduk. Kita akan tunggu selama 5 menit. Kemudian barulah itu kita tambahkan asam nitratnya. Selanjutnya setelah 5 menit, ya ini sudah sampai 5 menit, kita tambahkan 5 ml asam nitrat pekat. Kita masukkan 5 ml asam nitrat pekat.
perlahan-lahan ya. Kita masukkan sambil kita aduk. Kemudian kita lanjutkan pengadukan kurang lebih antara 5 sampai 10 menit, baru kita akan lihat hasil yang akan terjadi. Kita tunggu, kita aduk selama kurang lebih 5 sampai 10 menit. Kita akan amati apa yang terjadi pada proses reaksi terbentuknya senyawa baru antara toluene yang direaksikan dengan asam nitrat dan asam sulfat. Prosesnya disebut dengan proses nitrasi. Nah, ini ada produk baru berwarna agak kuningan ya, ini agak kuningan, kuning kecoklatan atau coklat kekuningan ini. Oke, dimana proses ini dibantu dengan katalis asam, yaitu asam sulfat sebagai katalisnya, sedangkan nanti yang akan bereaksi adalah senyawa nitro pada dari reagen asam nitrat. Maksudnya gugus nitro dari asam nitrat akan bereaksi dengan toluene. Bagaimana nanti proses reaksinya nanti kita akan bahas atau saya akan jelaskan pada saat diskusi di secara online menggunakan Zoom. Baik anak-anak, setelah 5 menit ya, ini yang dihasilkan ya, warnanya kuning kecoklatan ya, ada 2 fase. Baik, saya tunjukkan di kamera ini. Kalau saya miringkan kelihatan ada 2 fase, fase atas dan fase bawah. Dan di antara 2 fase ini adalah produk senyawa yang dihasilkan dan hasil sampingnya. Baik, hasil sampingnya seperti apa dan produknya seperti apa nanti kita akan bahas di diskusi melalui aplikasi Zoom. Baik anak-anak, ini adalah hasil reaksinya. Sebentar lagi kita akan tunjukkan tentang tata cara mereaksikan senyawa asam benzoat melalui proses reaksi nitrasi. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Yang kedua pada praktikum reaksi senyawa benzena ini adalah nitrasi asam benzoat. Ini adalah sampel asam benzoat, sudah saya timbang 0,5 gram, saya masukkan ke dalam handle measure ya. Ini adalah 0,5 gram asam benzoat. Kemudian seperti hanya pada prosedur sebelumnya, kita tambahkan 5 mili asam sulfat pekat secara perlahan-lahan sambil diaduk di dalam penangas, wadah yang berisi air es atau berisi es batu. Kemudian kita aduk selama kurang lebih 10 menit. Nanti setelah 10 menit kita tambahkan 2 mili asam sulfat pekat lagi. Kemudian kita lanjutkan untuk pengadukan selama kurang lebih 5 menit. Barulah terakhir kita tambahkan dengan asam nitratnya. Masih diaduk. Saya aduk ya, ini kita tunggu. Oke, selama 10 menit mengadukan ya, ini kalau kalian lihat dari sini ya, saya tunjukkan. Nah, dari sini ada warna putih yang menunjukkan bahwa sebagian dari asam benzoat tidak bereaksi atau belum bereaksi dengan asam sulfatnya. Baik, kita biarkan saja. Kemudian kita lanjutkan penambahan 2 mili asam sulfat pekat ya, secara perlahan-lahan sambil kita aduk di atas es batu. Kemudian kita tambahkan lagi sedikit. Setelah itu kita lanjutkan pengadukan selama kurang lebih
5 menit. Jika nanti selama penambahan yang kedua ini masih ada sebagian dari asam benzoat yang tidak bereaksi dengan atau tidak larut dalam asam, katalis asam, maka kita lanjutkan untuk penambahan asam nitratnya. Nanti kita akan lihat bagaimana produk yang dihasilkan dari reaksi ini. Kita masih tunggu, kita masih lakukan pengadukan selama kurang lebih 5 menit. Baik, ini sudah sampai 5 menit, namun masih ada sebagian dari asam benzoat yang belum larut atau belum bereaksi dengan asam sulfat sebagai katalis. Kita lanjutkan untuk penambahan asam nitratnya. Kita masukkan asam nitrat 5 mili secara perlahan-lahan sambil kita aduk. Kemudian kita tunggu sambil kita aduk ya. Ini warnanya agak kuning kecoklatan seperti yang barusan, seperti yang produk yang sebelumnya, cuman lebih ya, ini tidak sama ya, sudah tidak sama senyawanya ya, warnanya pun yang dihasilkan juga tidak sama, jadi hanya sedikit mirip tapi tidak sama. Kita akan lanjutkan ini pengadukan selama kurang lebih 5-10 menit sambil kita lihat apakah asam benzoat benar-benar bereaksi sepenuhnya 0,5 gram dengan asam nitrat yang dibantu katalis asam sulfat, ataukah ada sebagian dari asam benzoat yang tidak bisa bereaksi dengan asam nitrat meskipun sudah dibantu katalis asam sulfat. Tunggu saja. Baik anak-anak, ini sudah hampir 5 menit ya. Masih ada sebagian dari asam benzoat, kelihatan di sini putih-putih ya. Nah, ini asam benzoat yang tidak bereaksi. Kemudian dari larutan yang dihasilkan ada lapisan tipis berdua fase. Bagian atas seperti lapisan tipis ya. Kemudian fase bawahnya berwarna coklat seperti kecoklatan yang agak lebih muda. Kemudian bagian atas itu ada lapisan tipis seperti kalau dari sini, kalau dari saya yang mengamati seperti lapisan tipis ya. Nah, kemungkinan juga hasil samping atau lapisan tipis itu adalah produk yang dihasilkan. Nanti kita akan bahas pada proses pembahasan diskusi melalui online. Nah, ini adalah produk yang dihasilkan dan ini merupakan satu cara dalam penerapan reaksi di dalam senyawa-senyawa golongan benzoat, golongan benzena, baik itu nitrasi toluen maupun nitrasi asam benzoat. Baik anak-anak, demikian ya prosedur atau tutorial cara mereaksikan senyawa golongan benzena melalui sampel toluen dan sampel asam benzoat. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan bahas di dalam diskusi. Selamat melakukan ibadah puasa, selamat mudik dan merayakan lebaran di rumah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan malamnya mana? Dia bilang makan malam aman. Tenang dulu, dengan secangkir sari wangi, jadi tenang kemudian. Tanda tanyanya hilang, tapi cintaku padamu gak akan hilang. Turunan benzena adalah yang sudah dimodifikasi dengan penambahan gugus atau hiasan. Setiap gugus yang ditambahkan akan mengubah sifat benzena, membuatnya berguna untuk berbagai hal seperti membuat obat-obatan, pewarna, dan membuat plastik. Senyawa turunan benzena. Apa itu senyawa turunan benzena? Senyawa turunan benzena disebut juga dengan derivat benzena, diperoleh dari penggantian satu atom H atau juga mungkin lebih. Nah, dari inti benzena dengan gugus-gugus lain.
Contohnya seperti ini. Ada satu atom H yang digantikan dengan satu atom Cl. Bisa juga bentuk seperti ini. Ini ada 2 buah atom H digantikan oleh gugus COOH atau juga di sini NO2. Kemudian gambar yang di sini atom H-nya diganti oleh gugus C2. Milk dengan nutrisi alami susu, bantu pilihan sehatmu. Sehat itu pilihan. Kalian udah pada ada yang bikin belum? Udah. Hari ini ada makan bersama ya? Iya. Gue mau ngabarin Bu Sarah dulu deh. Mau masuk nggak ya hari ini? Ya udah.